Nah, ini pertanyaannya penting ya. Saya ulang lagi kalau ada yang kurang jelas tentang bagian dari definisi Islam adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlih, kebencian terhadap perbuatan syirik dan para pelakunya. Adakah batasan tentang bagaimana kita bermuamalah dengan non-muslim? Sampai seperti apa kita boleh bermuamalah sebagaimana Nabi dengan pamannya? Nah, ini pertanyaannya penting memang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di surah Al-Mumtahanah kalau enggak salah ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir selama orang-orang kafir itu tidak memerangi kalian fiddin atas dasar agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian semata-mata karena kalian muslim kalian diusir, dideportasi. Kalau orang kafir yang seperti itu kita tidak boleh berlaku baik kepada mereka, tidak boleh bermesra-mesraan ya. Karena mereka jelas-jelas memusuhi din kita dan din itu sesuatu yang paling mahal bagi kita. Tapi kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, kita enggak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik. Mereka memberi hadiah, kita balas beri hadiah. Ya, cuman jangan terkait hari raya mereka beri hadiahnya. Nanti masuk kategori ikut merayakan hari raya orang kafir. Ini malah dosa besar, dilarang. Kasih hadiah aja. Tetangga, karena dia tetangga, kita lagi ada syukuran misalnya, kirim kepada mereka sebagian dari makanan yang kita buat ya. Mereka sakit perlu bantuan, bantu. Mereka kelaparan perlu bantuan sembako, kasih, enggak apa-apa. Bahkan salah satu asnaf zakat yang 8 ada al-muallafah qulubuhum, ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Orang yang sedang dibujuk hatinya. Itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, yang muslim yang baru masuk Islam, masih rentan dia ini murtad. Kalau nggak dikasih duit, kasih duit biar kuat imannya. Atau yang sudah condong kepada Islam, cenderung tapi belum masuk Islam. Sekiranya dibaikin, dia makin senang dan akhirnya masuk Islam, kasih juga. Untuk kemaslahatan Islam dan untuk kemaslahatan diri mereka. Karena mereka ada kecenderungan. Kalau dia musuhin Islam nggak mungkin cenderung. Jadi ini orang kafir tertentu, ya orang kafir tertentu yang memang dia tidak mengganggu kaum muslimin. Itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Termasuk juga bermuamalah secara umum. Bahkan terhadap orang yang terkenal permusuhannya sekalipun muamalah boleh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kau wahai Rasulullah benar-benar akan mendapati orang yang paling sengit permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu adalah dua kelompok, Yahudi dan musyrik. Terkenal sudah itu. Nabi juga muamalah dengan Yahudi. Nabi muamalah juga dengan musyrik. Ya. Muamalah dengan Yahudi sampai beliau meninggal. Bahkan ketika beliau meninggal alaihi salatu wassalam, baju besinya itu masih tergadai kepada seorang pedagang saudagar Yahudi yang jual sembako. Beliau beli 30 sak gandum. Jadi beli enggak pakai duit, belum ada duit, beliau serahkan baju besinya sebagai jaminan dan beliau meninggal masih tergadai.
Jadi ini muamalah dengan Yahudi itu dilakukan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya. Beliau juga bermuamalah dengan Yahudi Khaybar yang terkenal permusuhannya sengit, dikepung oleh Rasulullah SAW. Akhirnya takluk itu Khaybar, dan karena Khaybar itu isinya kebun kurma dan mereka adalah ahli merawat kebun kurma, tapi tanah mereka dan kebunnya sudah jatuh ke dalam kepemilikan Rasulullah dan kaum muslimin, maka beliau mengikat kontrak dengan orang-orang Yahudi ini, warga Khaybar itu, kalian tetap urusi kebun kurma ini, hasilnya kita bagi dua. Ya. Itu tidak masuk kategori wala kepada orang kafir, enggak, sama sekali enggak. Karena ini muamalah, jual beli. Dia menjual jasa, dibayar dengan hasil kebun separuh, nggak ada masalah. Ya, dengan orang-orang musyrik Nabi juga bermuamalah. Karena Nabi juga sebelum hijrah pun beliau ketika di Makkah beliau bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Ya, kecuali saat pemboikotan, mereka yang memboikot, bukannya Nabi yang memboikot. Nabi sendiri tidak memboikot orang musyrik, orang musyriknya memboikot Nabi SAW dan kaum muslimin di Makkah. Jadi hal-hal yang sifatnya muamalah, asalkan aturan muamalahnya sesuai syariat, jangan lupa, maka tidak ada larangan di sini. Demikian juga berbuat baik. Berbuat baik itu lahiriah ya, secara lahir batin ada orang berbuat baik atau dia punya hak untuk diperlakukan dengan baik, seperti dia tetangga misalnya, atau orang tua. Orang tua itu jelas nas ayatnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika ni ma laysa bihi laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka ini bersusah payah, berusaha mati-matian untuk memusyrikkan kamu, menyeretmu dalam kemusyrikan, jangan ditaati. Tapi selama mereka ini masih hidup di dunia, tetaplah berlaku baik kepada kedua orang tuanya sampai mati saja. Sudah mati nggak boleh didoakan, karena mati kafir, nggak boleh didoakan. Jadi ada batasan-batasan, dan Allah memuji, menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai uswah kita di surat Al-Mumtahanah ayat 4 tadi itu. Dikecualikan satu saja nggak boleh kita tiru pada Nabi Ibrahim, yaitu dia berjanji mau doakan bapaknya yang mati kafir. Itu kita nggak boleh tiru. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Itu nggak boleh kita tiru. Ya. Jadi sebatas muamalah, berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, tetangga, walaupun non muslim tidak mengapa, selama mereka tidak memerangi din kita, tidak memusuhi kita karena agama. Mafhumnya kalau dimusuhi karena kitanya yang jahat, yaitu tidak menggugurkan hak mereka untuk diperlakukan dengan baik. Ada kalanya orang kafir itu memusuhi orang Islam tapi bukan karena keislamannya. Itu mungkin terjadi. Ya, itu mungkin terjadi. Maka itu tidak menggugurkan hak mereka untuk diperlakukan dengan baik dan dengan adil. Jadi kebencian itu lebih kepada hati saja, amalan hati. Karena kita tetap diperintahkan untuk berlaku adil. Bahkan Nabi mengecam keras orang yang membunuh orang kafir yang sedang terikat perjanjian damai, atau orang kafir yang mendapat suaka kemudian dibunuh. Itu Nabi man qatala dhimmiyan aw man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, kata Nabi. Siapa yang membunuh seorang kafir yang sedang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia gak akan cium bau surga. Ya. Di riwayat yang lain, ana yang akan menjadi pengacaranya si kafir nanti. Dia akan berhadapan denganku di akhirat, kata Nabi. Karena ini adalah perbuatan yang sangat mencemarkan
Islam. Kalau itu dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai muslim. Jadi di satu sisi memang harus ada kebencian, tapi tidak boleh ada kezaliman. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Terakhir kalau ada? Enggak ada ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.